Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Injil yang kita renungkan dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacakan ayat 24 dan 25. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Pernyataan Yesus ini, para saudara, mungkin membuat para pengikutnya menjadi bingung. Mereka ingin percaya, mereka ingin penegasan apakah Yesus itu adalah Mesias. Dan karena itu mereka meminta Yesus untuk memberitahu mereka dengan jelas apakah dia ini Mesias. Dan bagaimana Yesus menanggapi mereka. Yesus memberitahu mereka bahwa dia sudah memberitahukan kepada mereka, namun mereka gagal untuk percaya. Ini adalah situasi yang menarik. Hal pertama yang harus dikatakan tentang ini adalah bahwa Yesus membantu mereka untuk memahami dia, ya, dengan menggunakan bahasa mereka. Yesus membantu mereka untuk memahami bahwa jawaban atas pertanyaan mereka bukanlah masalah Yesus hanya lalu mengatakan kepada mereka, "Ya, saya Mesias. Betul, aku Mesias." Sebaliknya, jawaban atas pertanyaan mereka ini harus datang kepada mereka dari Bapa di surga. Diucapkan dalam hati mereka ketika mereka mendengarkan Yesus, ketika mereka menyaksikan mukjizat yang diadakan Yesus. Jawabannya harus diberikan kepada mereka melalui karunia iman yang diterima dari dalam. Karunia iman ini akan memberi mereka kepastian yang sangat mereka inginkan. Hal yang sama, para saudara, berlaku juga untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Mungkin Anda ingin supaya Tuhan itu turun dari surga di waktu-waktu tertentu dan memberitahu Anda dengan jelas jawaban atas pertanyaan ini atau pertanyaan itu. Tetapi Yesus memang melakukan itu, tapi dia melakukannya dengan caranya yang sempurna, dengan bahasanya yang sempurna. Itulah bahasa iman, dan bahasa iman ini membutuhkan penyerahan penuh dari pikiran dan kehendak kita kepada Tuhan untuk mendengar dan untuk memahami. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertobat. Ini adalah cara yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita merenungkan hari ini seberapa baik kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kemungkinan besar kita dapat belajar untuk mendengarkan Dia dengan lebih jelas, membedakan suaranya, suara kebenaran yang disampaikannya. Saat kita mendengar Dia, biarkanlah diri kita menjadi benar-benar yakin akan semua yang Tuhan katakan. Dan biarkanlah keyakinan mendalam itu lalu mengatur kehidupan kita. Kita berdoa bahwa memang kita sering kali tidak membiarkan diri kita mendengar Tuhan dengan jelas melalui karunia iman. Kita begitu sering menginginkan jawaban yang mudah untuk pertanyaan yang sulit. Maka kita mohon supaya Tuhan membantu kita bertumbuh dalam kesabaran sehingga kita dapat mengenal dan menjadikan Yesus itu menjadi gembala sejati kita. Amin. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.